semua? Kelompoknya Mas Kelvin udah semua, Mas? Mas Kelvin? Ada sudah lengkap? Ini siapa aja nih coba? Ada 59 ya katanya. Oke. Mana Mas Kelvin, mana kelompoknya Mas Kelvin? Kelvin izin, Bu. Oh izin, kenapa Mbak Sabrina? Ada kepentingan ke Polines, Bu. Oh kepentingan apa ini? Saya juga ada kepentingan ke Polines. Oke, tumben ini tadi kok nggak biasa. Baik, terus yang siapa? Mas Bintang ya, kelompoknya Mas Bintang? Dapat hadir? Ada? Sudah banyak nih, sudah saya coba cek di kolom partisipan ya. Oh ya, ini udah banyak. Kelompoknya, oh ya, Mas Bintang, ada Mbak Wendy, Mbak Salsabila ya, Mbak Yana, Mbak Kirana, Mas Sandan. Oke, kelompoknya Mas Hairik ini ya. Ada ya Mas Hairik ya? Terima kasih sudah dibantu untuk linknya. Baik, oke saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Biar semangat ya. Dari kemarin ada beberapa WA yang masuk yang tanya terkait yang El Nino ya, kebetulan memang masih maintenance ya. Tadi saya sudah konfirmasi ke KPTIK-nya. Mohon ditunggu. Terus untuk submission deadline mungkin nanti saya ubah ya, tapi bukan berarti Anda tidak mengirimkan ya. Monggo gimana, mau diganti by email apa tetap menunggu? Kan tadi saya tanya belum tahu untuk pemulihannya sampai jam berapa dan berapanya. Bagaimana, ada masukan mungkin? Silakan. Ya email aja Bu. Email gitu aja ya. Oke, baik. Gini aja, ini kelas ABC ya? Untuk kelas B, kelas C, dan D. Sebentar. Email saya ini, nanti di subjeknya mungkin dibedain ya, biar enggak beda-beda. Nanti kalau sudah pulih, tolong di-upload sama di El Nino ya. Ini sementara via email dulu. Email saya ini, nanti subjeknya ada isi, misal kelasnya apa ya. Misalnya kelas 2C. Ini. Kemarin job berapa? Berapa kemarin? Job berapa kemarin? Halo. 3, Bu. Job 3. Job 3 ya? Job 3. Yeah. Ini aja penamaannya. Nah, saya ketik di kolom chat sebentar. Ya nanti saya nggak bingung. Subjeknya dibedakan ya. Job 3, terus namanya, misal tadi Mbak Sabrina. Nah, langsung name-nya berapa? Nah, gini ya. Subjek emailnya ya. Terus di badan emailnya juga ada tulis lagi. Nah, ini. Kelas, kita kuliah, job berapa, nama, name. Ya. Subjeknya nih. Paling depan adalah kelas. Nanti saya sortir berdasarkan kelasnya. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi terkait submission tugasnya? Cukup jelas? Cukup jelas? Saya mulai untuk materinya ya. Mungkin nanti untuk materi jobnya sebentar, ini bocor ya. Maaf ya. Ini nanti saya karena animasi down kemarin sudah saya upload sebenarnya untuk yang kelas B ya, tapi yang lain belum saya importkan. Ini suara saya masih jelas? Jelas Bu. Jelas ya, oke, baik. Yang nemenin saya on cam siapa nih? Cuman Mbak sama Mas Novel atau lainnya, yang lainnya mana? Bentar, ditemani yuk, on cam yuk. Perwakilan, nggak harus semua sih, nggak apa-apa, perwakilan aja. Coba mana yang lain? Bisa kayak radio ngomong sendiri ya. Ada Mas Setia, Mbak Fira, oke, Pak enggak 30 atau 50% ya, oke, ada Mbak Farah, Mbak Setiana, oke, ternyata semua udah berjilbab ya.
Biasanya kalau suruh angka, waduh bentar Bu, ambil mau kena. Atau mungkin taplak meja ya, tiba-tiba langsung jadikan kerudung dadakan. Kerudung instan, pasmina instan. Tren 2021. Oke, baik. Untuk hari ini, topiknya terkait pengamanan data. Ya, saya izin share screen dulu ya. Oke, sebentar. Saya mungkin mau menampilkan ini sebagai intro. Mana tadi? Tunggu, nanti tunggu. Ada video menarik ini. Nanti teman-teman bisa menonton video ini ya. Sebentar. Saya mulai dulu. Nah, saya share screen dulu. Saya bisa share screen nggak ini Mas Farid? Bisa nggak Ya, Mas Farid? saya izin. Bisa ya? Saya beri izin tuh. Oke. Share screen. Sebentar. Share screen. Oke. Ini sudah muncul belum? Yang muncul di tempat Sudah masuk teman-teman Bu. sekalian. Yang muncul apa ini? Layar yang mana? Video YouTube. Oke, video YouTube ya, layar YouTube ya. Oke, baik, sebentar. Silakan coba. Oh iya, ini kalau suaranya saya buka, kalau saya pakai headset, kan nggak kedengeran suaranya ya? Sebentar. Coba saya buka sebentar ya. Ini paling durasi cuma 2 menit. Videonya nggak lama, silakan teman-teman perhatikan videonya. Nanti coba saya minta teman-teman ada yang bercerita terkait isi video ini. Menurut Anda bagaimana? Nah, saya matikan dulu. Kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet, jika tidak hati-hati, data diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadi di dunia maya. Segera install software updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa mengooping, tapi dia nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu. Kamu gak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang gak bertanggung jawab? Password Manager. Password Manager seperti OnePassword atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Kamu punya tip lain yang lebih jitu? Share di kolom komentar ya. Dan update terus informasi seputar startup, teknologi, dan tip profesional di channel Tech Indonesia ID. Oke. Silakan. Ada yang mau menceritakan isi dari video tadi? Sekilas coba. Ini suara saya sudah masuk loh. Saya kembali pakai mikrofon dan headset. Sudah masuk? Halo, sudah masuk suara saya? Halo, sudah masuk? Masuk ya? Oke, coba perwakilan dari
gengnya apa namanya Mas Kelvin dulu nih. Siapa nih perwakilan kelompoknya Mas Kelvin? Silakan. Ada yang mau mewakili untuk tadi? Tadi kan di share ya, di video itu banyak contoh istilahnya bentuk tindakan preventif ya. Coba silakan. Yuk, silakan kelompoknya Mas Kelvin, perwakilan siapa? Nanti tiap-tiap kelas saya minta ini apa perwakilan. Silakan kelompoknya Mas Kelvin. Mana? Atau ini kelompoknya Mas Farid dulu, boleh? Silakan Mas Farid. Siapa yang mau mewakili? Silakan Mas, ditunjuk. Ayo. Silakan Mas Farid, ditunjuk siapa? Nomor 10, Bu. Oke, nomor 10. Silakan. Ini pasukannya Mas Farid, silakan nomor 10. Coba gimana? Siapa Mas? Sambil sinyal-sinyal di sini Mas Farid. Nah, mulai dicegat di pangkolan. 11. Nomor Silakan. 11, Bu. 10 udah gak ada. Oh ya, udah langsung tunjuk nama Mas. Siapa Mas? 11, Bu Vira. Oke, silakan Mbak Vira. Mbak Vira Nurhaliza. Oh, namanya ini sama dengan Mbak Liza kelas B ya kalau nggak salah ya? Itu namanya Mbak Vira juga ya? Silakan Mbak Vira. Coba Anda menceritakan sedikit terkait video tadi yang saya berikan di intro. Kaitannya dengan security apa? Coba silakan. Mana Mbak Vira? Cek sound dulu Mbak Vira. Mana nih? Halo? Ayo Mas Arik. Ini udah di-upgrade belum Mas Arik? Sudah di-upgrade belum? Viranya ini Mbak Vira. lagi connecting. Oh, Mbak Viranya connecting. Oke. Mungkin Mas Arik mewakili sambil menunggu Mbak Vira. Kalau menurut saya dari video tadi itu banyak tips dan trik tentang menjaga itu, Bu, akun kita dari peretasan orang lain. Contohnya apa Mas? Contohnya tadi itu nggak asal sembarangan nyambung internet di tempat umum, Bu, karena akses laptop kita bisa diambil jika kita menyambung secara acak. Gitu, Bu. Oh, Wi-Fi ya, maksudnya Wi-Fi publik ya? Wi-Fi publik ya, Mas Arik ya? Oke. Baik, terima kasih Mas Arik. Sambil nunggu Mbak Vira ya. Oke, selanjutnya dari kelompoknya Mas Kelvin, silakan. Coba menurut kelompok Mas Kelvin gimana? Tadi kan udah kasih contoh-contoh ya. Nah, penanggulangannya atau tindakan preventif. Coba gengnya Mas Kelvin mana? Tadi kayaknya Sabrina siapa Mbak? Silakan ditunjuk Mbak. Mas Kelvinnya absen ya? Izin menjawab ya Bu. Boleh. Silakan Mbak. Kalau dari video tadi itu merupakan saran atau tips supaya tidak mudah bocor data-data privasi kita. Contohnya kalau mengakses sebuah link itu disarankan untuk yang HTTPS daripada yang HTTP. Walaupun HTTPS itu hacker masih bisa menguping tapi tidak bisa melihat data-data kita memilih konten apa saja. Gitu. Terus ada tips untuk memasang sebuah software pengaman laptop. Jadi kalau ada virus atau sebuah malware itu bisa terdeteksi gitu Bu. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Sabrina bisa cerita nggak, pernah ada pengalaman nggak yang terkait dengan tadi tips-tips yang sudah diterapkan tadi, tapi tetap aja bocor halus misalnya, itu pernah nggak? Pernah Bu, kan dari bawaan laptop itu sudah ada Windows Defender, tapi Windows Defender itu belum bisa mendeteksi malware. Nah, jadi saya pernah menginstal sebuah aplikasi yang namanya Malware
Bytes kalau nggak salah itu buat mendeteksi malware terus menghapusnya gitu Bu. Oke, oke. Terus itu habis diinstal aplikasi baru itu langsung istilahnya kumannya, virusnya terbunuh sempurna atau gimana? Iya Indikasi Bu, kalau terdeteksi malware-nya itu sebanyak 46, terus habis itu kita delete, itu bisa mendelete malware-nya. dilihat kalau gitu ya. Tapi file Anda aman? Apa sempat ada yang korup? Ya aman Bu kalau pakai itu, tapi nggak bisa sembarangan masuk web. Seumpama si software-nya ini mendeteksi kalau web ini tidak aman, jadi kita tidak bisa masuk web tersebut. Oh, kalau boleh tahu apa enggak? Bisa di-share ke teman-teman. Software-nya apa? Apa ya? Bentar Bu, saya lupa. Malware Bytes Bu. Malware Oke, coba Bytes. boleh diketik di kolom chat mungkin nanti bisa jadi info untuk teman-teman ya. Siapa tahu yang kemarin terkendala untuk ini datanya belum save, ini bisa di-install software dari Mbak Sabrina. Coba apa malware Bytes? Bytes apa Bit? Bytes Bu. Sebentar saya kopikan linknya. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Itu linknya sudah ada di chat. Oke. Ini mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba ini juga belum? Saya juga baru tahu ini yang ini. Oke, sebenarnya banyak ya, cuman kadang kita sendiri nggak aware ya, maksudnya, oh kira-kira yang pas yang mana ya, setelah kayak tadi udah dicoba, diinstal update-nya dan sebagainya, tapi tetap aja bocor ya ibaratnya ya. Oke, terima kasih Mbak Sabrina untuk tipsnya. Lanjut dari gengnya Mas Bintang mana? Mas Bintang? Mas Bintang and the gang mana? Coba, ini ada yang kucing ya, PP-nya macam-macam ya. Mana Mas Bintang? Bu, izin konfirmasi Bu. Oke. Buat buat bintangnya izin Bu, lagi vaksin katanya. Oh gitu, ya. Ya. Oke, mungkin Mas Jack mau menyampaikan perwakilan dari gengnya Mas Bintang. Ayo siapa yuk? Nah, ayo siapa yuk? Mas Ragu sendiri atau mau temennya siapa? Silakan, mau ditunjuk. Oh iya, aku boleh. Kalau tip-tipnya itu sama-sama kayak yang tadi ya Bu, tapi saya itu pernah ngadepi, kan saya itu pernah coba phishing gitu Bu, phishing akun dulu, phishing akun game. Nah itu tuh saya kan dapat banyak akun gitu ya Bu. Nah kan nyoba-nyoba, nah dapat akun banyak itu, nah tiba-tiba itu ada yang chat aku entah dari mana, itu tuh bisa tahu nomor HP ku gitu loh Bu. Bisa nomor HP ku, terus apa itu tiba-tiba habis itu tuh HP ku kayak restart sendiri, kayak mati gitu Bu. Kayak kebalik, kayak dibalik gitu. Kayak lebih pintar sananya gitu Bu. Iya. Mungkin sudah STLR Mas, nggak S3 lagi, jadi lebih pintar ya. Jadi data di HP ku itu kehapus semua Bu. Serius? Terus bisa direcover enggak? Iya bisa Bu, yang kayak apa itu akun-akun yang sebelumnya masuk itu kelokot semua gitu loh Bu. Kan aku kan udah loginin ke akun phishing itu. Nah terus kan kalau udah di restart di settingan publik itu kan akunnya hilang semua gitu Bu. Jadi apa itu akunnya itu lupa Bu. Jadi udah diganti sananya yang apa kayak matiin HP ku tuh Bu. Kayak entah gimana caranya, aku nggak tahu juga Bu. Nah itu waktu phishingnya gimana? Istilahnya kok sampai kronologisnya gimana? Kok sampai Anda sadar bahwa wah ternyata ini HP ku disadap gitu gimana? Kronologis ceritanya. Kalau setahuku itu nggak disadap, setahuku tuh kayak cuma gimana ya? Itu kan kita kan punya akunnya sana ya Bu. Nah itu tuh setahuku dari Google-nya atau dari akun gamenya itu ada cara buat ngelapor gitu Bu. Jadi itu bisa ngereset HP dari si pencuri gitu Bu. Setahuku gitu sih Bu. Kan itu kan dulu kan Lanjut dulu. Kan dulu itu kan lagi pas zaman-zamannya game COC gitu Bu. Jadi phishingnya akun COC itu. Nah setahuku ya gitu Bu, bisa dilaporin kalau yang COC gitu Bu.
Gitu. Terus tadi waktu kan ke restart ya, handphonenya ke restart. Nah, datanya dicuri apa? Datanya tuh hilangnya dicuri atau hilang Kal- loss, istilahnya hancur atau gimana? Iya Bu, kalau kalau dari aku ya jadi datanya itu cuma hilang-hilang aja Bu. Kalau dari aku yang phishing ya aku ngambil datanya orang. Walah, berarti anu iseng terus diisengin balik, berarti gitu. Menceramakan Iya kan, uang. diserang balik. Wah, ini anu pelajaran berharganya ini ya, Iya diisengin Bu, balik ya. Oke, oke. kalah. Kalah, kalah, kalah tenaga, kalah ilmu, kalah Iya, ilmu. kalah ilmu. Oke, makasih Mas Yago. Berarti Iya. apa namanya? Terus Anda menanggulanginya gimana itu? Setelah Anda diserang balik, Anda nyerang baliknya lagi pakai apa nih? Susah Bu, belum paham Nah, Bu. Waktu itu saat SMP Bu. sampai apa? SMP Bu. Sampai. Pas SMP jadi belum sampai. Sampai aja udah jadi hacker ya. Berarti ini apa nih? Dewanya hacker. Oke. Makasih Mas Yago. Ini kayaknya gamers mania nih Mas Yago. Sampai bikin bikin gamenya, game itu ya. Bikin lomba game tuh Mas kemarin tuh. Yang dilombakan Iya Bu. game kan ya? Game yang Iya COVID Bu. itu ya? Iya Bu. Apa-apa ya, dari hobi jadi hoki ya Mas ya. Ini siapa tahu nanti bisa untuk tesis, kok tesis apa namanya? Siapa tahu bisa untuk TA-nya ya, itu bisa dilanjut terus Mas, diimprove terus bisa itu ya. Jadi gini, oke makasih Mas Agung. Saya jadi ingat ya, sedikit cerita boleh ya. Jadi Iya Bu. waktu dulu SMA itu, ini sebenarnya out of topic ya. Jadi tadi istilahnya iseng-iseng nyerang tapi diserang balik. Jadi waktu SMA itu di tempat saya itu tuh ada kakak kelas ya, kakak tingkat, dia tuh punya ilmu lah ya. Nah, ilmu ya bisa ngelihat makhluk gitulah ya. Nah, terus saya nggak tahu itu cerita gimana, itu saya juga dapat cerita dari teman setelah kejadian ya. Jadi itu tuh satu sekolah tuh yang pingsan banyak banget di jam yang sama, di hari yang sama. Jadi kayak seolah tuh si kakak kelas itu kayak ngundang, katanya itu mau uji seberapa kuat ya menangkal makhluk-makhluk yang ada di sekolah mungkin gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngundang, terus datang, terus banyak beberapa teman-teman yang lemah fisik gitu, terus yang lagi ngalang tuh banyak yang pingsan ya. Dan itu banyak banget. Dan mungkin Anda sering sering dengar nggak dulu kisah-kisah gitu, cerita di beberapa sekolah ada nggak? Pernah kejadian kayak itu? Ada nggak? Ada nggak teman-teman di sini? Ada nggak? Nah itu kayak gitu terus pingsan terus habis itu ditanya sama pihak sekolah kan, ya ternyata gitu intinya dia mau mencoba istilahnya itu tadi kayak masih aku iseng-iseng ya, mau nyerang diserang balik. Oke, terima kasih sharing ceritanya Mas Agung ya. Baik, saya ada apa nih kolom chat. Mas Agung ngeri ya, ngeri banget ya, saya udah mainan hacker kok. Coba saya izin share screen untuk filenya ya. Kemarin belum sempat saya upload. Yang 2B kayaknya udah bisa di-download. Oh, tapi yang ini nggak bisa ya? Ya, apa? Ini kelihatan nggak di tempat teman-teman semua kelihatan layarnya apa yang nampak? Coba yang nampak apa? halaman data, Bu. Oke, 14. Sip. Nah, jadi kalau yang di job kemarin kan teman-teman sudah apa namanya mencoba untuk generate password ya, benar ya? Generate password ya. Nah, untuk yang di sini, jadi selain tadi update software periodik, terus generate password, macam-macam dan sebagainya. Nah, ini sama sih sebenarnya tujuannya untuk security ya, untuk pengamanan. Tapi ini lebih memanfaatkan disk eksternal. Anda boleh pakai hard disk eksternal Anda atau flash disk ya, monggo. Jadi nanti teman-teman di sini diminta untuk mempraktekkan bagaimana mengamankan data Anda tapi dengan backup ya, backup data. Terima kasih tadi sampaikan. Oh ini 3, yang 4 bawah ya. Kemarin ini ya, ini 4. Nah, ya ini. Nah, jadi betul Mbak Sabrina tadi sempat ada case. Tadi firewall-nya diaktifin enggak Mbak yang waktu sempat itu tuh? Mbak Sabrina apa Sabrina? Mas Hafidin ya? Apa, Bu? Tadi kan sempat kena virus banyak itu ya. Itu firewall-nya diaktifin nggak sebelumnya?
Waktu itu kebetulan pas mati Bu, soalnya lagi menginstal aplikasi. Oke, iya ya, kadang memang harus saking secure-nya, jadi dia misal kita nginstal aplikasi baru itu seolah kayak dideteknya itu virus semua ya, jadi memang harus dimatiin sementara gitu ya. Oke, nah ini sebagai salah satu pengamannya ya ini, Anda tetap on kan firewall-nya, terus ini tadi ya pakai antivirus, ini pasti teman-teman sudah apalah ya, Mama tadi masa enggak tahu antivirus ya. Ini pasti sudah. Terus ini selain itu juga Anda harus bisa mengelola operating system dan browser Anda ya. Nah ini biasanya hacker ini ya, hacker-hacker yang saya yakin lah kalau Mas Ria ngomong tadi hacker syariah ya. Jadi belajar hacker tapi untuk apa untuk rakyat untuk kemaslahatan umat lah ya. Jadi pertas ini hacker selalu mencoba memanfaatkan kerentanan sistem operasi ya, operating system. Nah, terus caranya adalah apa ini? Anda setting di security-nya, ya, baik di PC Anda ataupun browser. Nah, terus jangan lupa juga itu tadi benar. Satunya tadi beberapa kali sudah bisa update software-nya ya, baik OS-nya maupun software-nya secara periodik, secara rutin itu salah satu apa namanya mencegah ya. Terus, nah ini Anda untuk apa protect tools yang Anda miliki ya, baik PC, laptop, atau HP dan sebagainya. Nah, oh ya, saya mau tanya nih, yang di job sheet 3 kemarin, Anda kan sudah mencoba generate password ya. Coba yang lainnya nih, saya tunjuk gambling ya. Coba siapa nih? Mas Ahmad Aulia Hanif Nur, coba. Ahmad Aulia Hanif Nur mana? Mas Hanif Nur ya, Ahmad Aulia Hanif Nur tuh. Ya, ikat berarti. Ya, betul. Mas Hanif Nur ya? Halo, bisa unmute sebentar Mas? Coba bisa cerita sedikit terkait kemarin Anda mempraktekkan generate password. Coba Mas Anifur. Oh, Mas Anifur belum on, sambil tunggu. Tadi Mbak Vira ya? Coba Mbak Vira bisa hadir kembali. Tadi kelompoknya Mas Farid ya Mbak Vira ya? Ya Mas Farid ya? Bisa dicolekin? Oke, coba Mbak Vira. Boleh cerita sedikit Mbak Vira yang terkait kemarin. Apa? Yang di job sheet 3. Password generator ya? Cerita aja, coba. Apa yang Mbak Vira lakukan kemarin dengan apa password Anda? Izin menjawab ya Bu, kalau yang kemarin itu kan prakteknya kita diminta untuk membuat password. Nah, berdasarkan yang saya coba itu untuk yang web pertama, yang dari web. Halo, sepertinya kemute lagi Mbak Vira. Coba di-unmute dulu Mbak, mikrofonnya. Boleh sudah diulang? Masuk kembali Bu suaranya? Sudah, boleh diulang Mbak Vira. Ya, untuk praktek yang pertama di web yang XKCD password itu, saya di situ memilih password yang menggunakan kombinasi simbol, angka, huruf besar, dan huruf kecil. Nah, itu dari password yang dihasilkan itu menurut saya sangat susah untuk dihafalkan atau dipahami karena banyaknya simbol-simbol, kemudian huruf besar dan huruf kecilnya itu tidak bisa dihafalkan dengan kata-kata seperti itu Bu. Kayak misalnya ada yang menggunakan kurung kurawal, kurung kotak sama kurung biasa seperti itu, terus ada tanda pagar, tanda bintang seperti itu. Kalau untuk yang halaman web yang kedua itu menurut saya lebih mudah untuk dihafalkan karena hanya terdiri dari satu kombinasi yaitu huruf kecil semua, kemudian membentuk sebuah kata seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Vira. Berarti menurut Mbak Vira lebih safe yang mana? Yang perpaduan simbol apa yang paduan kata menjadi satu kalimat itu? Kalau menurut saya lebih aman yang kedua Bu, karena kitanya juga lebih hafal sama password yang kita miliki dibandingkan yang pertama. Berarti yang kedua maksudnya yang paduan kata? Iya Bu, yang perpaduan kata-kata. Iya, baik. Terima kasih Mbak Vira. Baik, tuh. Terima kasih Jadi, kembali Bu. sama-sama. Ini suaranya Mbak Vira, backsound-nya ya, sambil saya membayangkan ada air terjun, ada
suara apa cuit-cuit ya, sambil nyeruput apa namanya, nyeruput es degan. Mas sorry ketawa-tawa tuh. Ya, nah, jadi kayaknya homey banget ya rumahnya. Di mana Mbak Fira rumahnya? Di Tembalang, Bu. Oh, Tembalang City. Ya, Nah, Bu. kirain Ungaran sebelah mana gitu loh. Kayaknya hawanya adem banget ya. Siapa ya Mbak yang melihara burung Mbak? Tidak, Bu. Hah? Bapak, Bu. Oh, Bapak yang melihara. Iya, 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 iya. Suaranya kan merdu sekali ya. Cuit, 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 gitu. Oke, berasa banget kayak apa namanya. Jadi misal apa namanya lagi banyak pikiran, kaut ya, lagi galau mungkin Mbak Fira ya. Bisa sambil mendengarkan cuitan burung ini bisa lebih healing terapi. Bener nggak Mbak? Bener nggak Mbak Fira? Enggak juga, Bu. Iya juga. Karena udah setiap hari denger ya, jadi bosen malah ya Mbak. Oke, baik, makasih Iya, Mbak Bu. Fira. Nah, oke, ini lanjut ya. Nah ini tadi password dengan password generator. Terus, nah ini selain password, mungkin bisa juga Anda pernah dengar istilah enkripsi. Pernah dapat nggak mata kuliah sebelumnya terkait enkripsi? Pernah dapat nggak? Enkripsi? Ada yang tahu? Ada yang tahu enkripsi? Oh, pernah dengar? Coba sekilas apa itu Mas enkripsi yang Anda tahu? Mungkin nanti di akhir topik ada gitu kayak kita bahas enkripsi. Ada yang tahu? Silakan. Ada yang pernah dengar nggak? Coba silakan. Jadi ini sebenarnya enkripsi itu semacam kayak kita menyandikan ya. Jadi Anda pernah baca di mana itu di WhatsApp itu kan ada enkripsi atau N gitu ya? Ada yang pernah memanfaatkan feature dari WhatsApp nggak? Ada nggak di sini? Coba teman-teman ada? Mana tadi Mas Hanif Nur? Coba. Jadi belum nyaut kayaknya Mas Hanif Nur. Mas Ahmad Ali Hanif Nur tuh manggilnya Hanif Nur, betul? Iya teman-teman. Nah, temannya Mas Hanif Nur. Hanif Cantik kan? panggilannya. Oh, panggilnya Hanif. Mana Mas Hanif? Ada Mas Hanif? Mas Hanif. Atau Mas Novel? Mau mewakili boleh Mas Novel? Atau Novel Pratama? Silakan yang Anda tahu. Yang fiturnya WhatsApp ya, kalau nggak salah itu ada juga untuk enkripsinya. Boleh mewakili Mas atau Novel Pratama? Enggak, silakan. Sebelum nanti saya jelaskan ya. Ini saya ingin dengar coba dari teman-teman gimana. Ya Mas Atala. Panggilnya siapa? Atala apa Novel? Atala, Bu. Oke, silakan Mas Atala. Atala Novel Pratama. Anak pertama ini biasanya Mas. Buat buat enkripsi itu adalah proses teknis buat mengonversi informasi jadi kode rahasia, Bu. Oke. Oke. Contohnya apa Mas dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Mas Atala pernah mengimplementasikannya atau? Ada bayangan enggak? Contohnya kayak penggunaan browser gitu, Bu. Ya yang ditemuin itu kayak tanda logcat pada address bar tepat sebelum nama alamat di situs. Oke. Terus apa lagi? Terus apa lagi Mas? Terus dapat dilihat juga pada support Google juga, Bu. Mungkin teman-teman ada yang tahu enggak dengan yang dijelaskan Mas Atala? Saya masih belum ada gambaran sih. Yang kedua tadi apa Mas? Yang kedua tadi Mas Atala. Maksudnya yang support Google itu yang
situs itu bersifat pribadi, Bu, sama aman untuk melakukan Oh, pengiriman ataupun penerimaan data. oke. Baik, terima kasih Mas Alatala. Ini join dual, Mas? HP sama laptop ya? Iya, Bu. Oh, makanya suaranya mengganggu ya. Baik, terima kasih Mas Alatala. Jadi, untuk enkripsi ini, tadi betul yang disebutkan Mas Alatala, memang dia konversi ya. Jadi kalau secara bahasanya, enkripsi ini dia mengkonversi atau mengubah ya. Mengubah dari kalimat asli atau data original menjadi kalimat yang disandikan dengan algoritma tertentu ya. Banyak banget ini algoritmanya ya. Ada AES, DES, ya, RSA, terus ada yang klasik dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini saya mau mencontohkan yang contoh simpel aja. Ibarat kata gini, enkripsi itu contohnya misal, dulu pernah ada yang ikut pramuka nggak di sini? Ikut pramuka ada? Ada pernah? Ada, Bu. Ada ya, wajib ya dulu ya. Ada yang ikut itu apa namanya, sandi apa, Morse atau Simapor yang pakai bendera itu? Ada? Masih ingat nggak? Nah, ada ya. Nah, Mbak Farah ini mungkin bisa sedikit cerita Mbak, di waktu pramuka dulu apa yang pernah dicoba, yang Morse apa yang Simapor? Kira-kira apa itu pesan yang disampaikan dalam pramuka waktu itu? Ah, apa coba? Hmm, oke. Intinya dua-duanya menyampaikan pesan ya Mbak ya? Oke, istilah menyandikan atau mengkonversi ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Betul. Jadi mungkin kalau Morse itu lebih ke bunyi ya Mbak ya? Ya kan, dulu kalau misal huruf A simbolnya dot sama garis, titik garis itu kan ya. Nah, kalau Simapor itu pakai bendera biasanya. Nah, ini memang kode-kode sandi-sandi khusus ini tujuannya apa itu untuk mengamankan pesan rahasia. Jadi tidak semua orang tahu, hanya orang-orang yang mengerti algoritmanya aja yang dia bisa memecahkan sandi itu ya. Contohnya tadi Kak Mas Agung tadi. Jadi dia jadi hacker ya. Dia yang tahu sandinya, nah itu dia bisa memecahkan pesan-pesannya. Oke, terima kasih Mbak Farah. Nah, ini sebenarnya di sekitar kita banyak ya. Di WhatsApp pun ada enkripsinya, bahkan email Anda sendiri pun ada enkripsinya ya. Cuman kita sendiri nggak tahu biasanya seperti apa. Nah, terus yang sekarang sering kita lihat ini perangkat IoT. Nah, coba Anda pernah lihat nggak apa namanya implementasi IoT itu karena saking banyaknya pengguna ya, device-nya juga simple, sederhana, jaringannya juga pakai yang istilahnya frekuensi rendah. Nah, itu biasanya dia malah ini apa rentan penyerangan ya di IoT ini. Nah, jadi ini ya. Ya, misal nih contoh nih di sini ada apa nih? Untuk memperburuk. Perangkat itu sudah dirancang untuk menelepon ke rumah dan membutuhkan akses internet. Untuk jangkauannya, sebagian besar produsen perangkat mengandalkan jaringan lokal ini. Hasilnya adalah perangkat IoT sangat mungkin dibuat dan jika ada perangkat tersebut menginginkan akses ke jaringan data lokal. Cara terbaiknya adalah menggunakan IoT dengan jaringan yang terisolasi, hanya membagikan dengan perangkat IoT lainnya. Jadi tidak secara publik ya. Nah ini. Jadi sekian banyak tadi yang sudah kita diskusikan ya, ada enkripsi, ada IoT, ada pengamanan tadi general password dan sebagainya. Sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi ya. Jadi ini saya sedikit cerita. Dulu ada teman waktu tesis, dia sudah membackup seluruh data tesisnya ya di hard disk eksternal ya. Jadi selain di laptopnya, dia juga backup di hard disk eksternalnya. Ternyata kejadian di tengah jalan laptopnya dicuri orang. Ya, dan seisinya pastinya kan satu ransel gitu laptop dari eksternal komplit itu stres banget itu padahal udah mau sidang tesis ternyata semua datanya hilang. Coba kalau Anda jadi orang tersebut apa yang harus dilakukan? Coba kira-kira bagaimana? Mungkin Mas siapa ini? Yang B itu siapa? Siapa ini selain Mbak Sabrina?
temannya Mbak Sabrina yang B, Mbak. Coba yang B ada siapa nih ya? Yang B, coba Mas Muhammad Aditya Pratama, coba. Kira-kira apa yang dilakukan? Seandainya Anda menjadi orang tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan? Atau tindakan preventif apa yang harusnya dilakukan biar tidak terjadi hal tersebut? Coba silakan. Siapa Mbak Sabrina bisa nunjuk temannya? Wakili Mas Kelvin. Kolan, Bu. Kolan, oke. Silakan Mas Kolan. Nunjuk Mbak Sabrina ini sebuah kehormatan Mas Kolan. Gimana, Bu? Silakan. Mas Kolan mustaqim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Halo, Bu. Ya, Ya, Bu, gimana gimana? coba? Gimana? Coba. Bagaimana? Tadi Mbak Sabrina boleh diceritakan, ini Mas Kolan sepertinya tidak menyimak suara emasnya Mbak Sabrina tadi. Gimana, Sab? Silakan Mbak Sabrina. Tadi diminta apa Mbak Sabrina? Itu ya, Bu, yang cara terbaik untuk melindungi itu ya, Bu. Betul, betul, betul. Coba diceritakan Mas Kolan. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda dari penggunaan perangkat IoT ya, Bu? Nah, Mungkin ya itu. Ya, boleh. cara terbaik untuk melindungi dari perangkat IoT kan biasanya perangkat IoT itu kan kayak apa ya, ada metode sensing di mana sensingnya itu nanti kan datanya dikirim ke dalam server ya. Mungkin untuk melindungi diri kita mungkin ya kalau kita bisa buat algoritma sendiri, kita bisa buat enkripsi data kita sendiri, bisa gitu sih. Berarti dari sebelum data ini kita kirim, ya kita encrypt, kita kirim ke server, lalu di server kita datanya di decrypt. Jadi saat lalu lintas, data yang terlihat itu tidak bisa dibaca oleh orang lain gitu loh. Contoh realnya Mas, coba perangkat IoT yang tadi mau diamankan, contohnya apa coba kira-kira? Perangkat IoT ya mungkin kayak sistem monitoring atau gimana gitu loh. Biasanya kan kebanyakan kalau IoT yang sekarang kan kayak sistem monitoring gitu loh. Nah, enkripsinya di mana ya coba? Bisa diceritakan? Kalau enkripsinya itu biasanya kan di bagian ini ya, Bu. Berarti sebelum pertama kan kalau di perangkat IoT kan biasanya ada yang namanya perangkat sensor, terus ada perangkat microcontroller, terus ada perangkat transmitternya juga. Nah, berarti ketika si microcontroller ini membaca data dari sensor, lalu si microcontroller ini mungkin mengenkrit datanya, lalu setelah datanya terenkrit, datanya itu diberikan kepada transmitter, lalu transmitter ini kan mengirim kepada server. Nah, lalu di bagian server baru di-decrypt ulang untuk disimpan di dalam database. Oke. Berarti proses tadi enkripsinya di microcontrollernya ya? Di sendernya kan ya, di pengirim ya, sebelum transmitter kan tadi, di pengirim ya? Oh iya. Oke. Di sendernya. Terus kan pernah bikin kayak gitu? Pernah sih Bu, tapi belum nyoba untuk yang enkripsinya Bu, masih dikirim langsung gitu. Bikinnya apa? Perangkatnya berapa apa? Perangkatnya itu kemarin cuma membaca itu tok sih Bu, apanya kayak on off gitu doang. Sensornya baru on off ya. Oke. Belum contoh real perangkatnya berapa apa? Reviewnya paling kayak perangkat otomatis kayak nyalain itu loh Bu, apa namanya, kayak nyalain lampu tinggal dipencet on off tok gitu loh dari HP gitu. Dan bisa dilihat kondisinya apakah masih nyala atau mati dari kejauhan gitu. Itu radiusnya maksimal berapa meter atau berapa Mas? Misal dari jarak jauh nih, misalnya saya dari kantor misalnya, dari kampus, saya pengen nyalain lampu di rumah, itu bisa nggak menjangkau? Bisa Bu. Yang penting kan IoT ini kan basisnya internet Bu. Berarti dari microcontrollernya itu nanti mengirim datanya ke web server gitu loh Bu. Oke. Yang penting ada di microcontrollernya ada kuotanya, terus di HP kita juga ada kuotanya gitu Bu, yang penting Bu. Oke. Berarti dia masih mengandalkan istilahnya GSM. Pernah nyoba LoRa enggak, Mas? Gimana? LoRa. Pernah belum nyoba? Bu. LoRa pernah? Belum pernah Bu. Itu LoRa kan itu kan basisnya kalau nggak salah pakainya kan frekuensi ya, gelombang radio. Gelombang radio belum pernah Bu, masih pakai.
Oke. Sinyal GSM kota gitu Bu, kota kalau nggak wifi gitu Bu. Karena memang ini saya baca-baca juga yang LoRa ini kan dia karena memanfaatkan frekuensi radio secara harga lebih murah. Jadi lebih menguntungkan dari sisi kita pelanggan atau mungkin perusahaan yang istilahnya dia akan menyematkan beberapa perangkat IoT untuk connect ke jaringannya. Oke, terima kasih Mas Olan. Nanti bisa saya follow up ya untuk tadi produk yang Mas Olan tadi sepertinya menarik ya. Siapa tahu bisa kerja sama. Mainan. Oke. Mainan ya, gitu aja mainan. Nah, ini anak-anak hebat semua ini. Tadi Mas Agung nge-hack dari SMP, mainan ya. Ini juga mainan. Siapa tahu dari hobi jadi hoki ya kan? Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Olan dan Mbak Sabrina tadi sudah menginfluence Mas Olan akhirnya mau bicara Sabrina. Oke, baik. Saya masih penasaran nih satu lagi. Tadi ini kan yang terkait untuk enkripsi dalam IoT ya. Tadi yang cerita yang saya ceritakan itu kira-kira siapa yang mau nangkap? Jadi salah satu selain tadi kita enkripsi, password generator, di software diupdate dan sebagainya ya. Ada satu hal lagi yang lebih penting adalah backup ya, backup data. Jadi Anda jangan sampai backup data itu hanya di sisi hard disk atau disk eksternal maupun internal Anda aja ya. Tapi pastikan Anda backup untuk secara cloud. Nah, ini di sini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa untuk mempraktekkan mandiri ya, ini di rumah ada job set-nya. Nanti saya kirim, mungkin saya kirim WA ke masing-masing ketua kelas ya. Karena ini alumni masih down ya. Ini untuk yang pengamanan data dengan pencadangan ya, pencadangan di sini itu maksudnya backup ya. Nah, cadangan atau backup. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nanti teman-teman bisa kalau yang pakai Windows 7 atau 8 atau 10 nanti bisa menyesuaikan. Biasanya ini di menu di fitur backup and restore ya. Backup and restore ini caranya adalah Anda pastinya kalau misal nggak punya disk eksternal bisa pakai USB ya. USB yang Anda backup ya, berarti kalau USB kan kapasitasnya sedikit ya, nggak usah terlalu banyak-banyak filenya. Anda koneksikan ke drive eksternal Anda ke USB, terus Anda aktifkan backup and restore di menu kontrol panel yang itu ada. Jadi Anda bisa menyesuaikan Anda pakai Windows berapa, biasanya di menu backup and restore ya. Nah ini, atau misal kalau yang di Windows 8 ya, bisa di kontrol panel ke history, klik turn on. Nah, terus Anda coba backup data Anda ya. Dari folder dokumen atau package-nya bebas. Anda mau yang mau di-backup apa, bebas dipilih ya. Nah, pilih disk eksternal, tentukan item ke disk. Oke. Nah, terus Anda atur jadwal backup-nya adalah setiap hari pada jam 3, misal. Ya, jam 3 dini hari. Anda pernah mendengar nggak waktu WhatsApp ya, itu sebenarnya backup pada jam berapa? Kalau WhatsApp. Nah, jam 2, Bu. Ada yang menyimak? Jam berapa biasanya? Dini hari juga ya? Iya enggak? Iya, Bu, jam 2. Dini hari juga kan ya? Jam berapa biasanya? Ada yang memperhatikan enggak? Jam 2. Jam 2 ya biasanya ya. Nah, kalau jam 2 dini hari. Saya juga sering kalau pas kebangun lah auto backup recovery 02.00 please waiting gitu-gitu ya. Nah, ini silakan Anda bisa mempraktekkan hal seperti itu, tapi kalau WhatsApp kan itu servernya udah besar banget ya. Istilahnya storage-nya juga besar. Nah, ini Anda mempraktekkan skala kecil dari laptop Anda backup, tapi Anda setting atur waktunya jam 3. Nah, terus ini Anda bisa backup-nya melalui cloud juga. Kalau tadi kan di cloud ya, Anda bisa buka aplikasi Dropbox ya, kalau dulu saya pakai dropbox.com, atau di OneDrive juga bisa, atau di G Drive ya, Google Drive ya. Nah, yang memungkinkan Anda buat folder di komputer Anda yang bertindak. Nah, jadi nanti bisa ke cloud ya, istilahnya simpan data Anda ke backup di cloud. Ini sangat penting mulai sekarang Anda juga membiasakan diri membackup di cloud ya, jadi tidak hanya backup di disk eksternal, tapi backup cloud ini sangat-sangat useful karena suatu saat kita perlu butuh misal data kita collab ya, hilang atau karena banjir atau karena dicuri orang atau apapun itu, Anda ada recovery sistemnya, yaitu lewat backup itu. Nah, silakan nanti Anda bisa mempraktekkan ini ya secara mandiri.
Ini bisa lewat Dropbox, atau OneDrive, atau Google Drive, bebas. Untuk secara cloud-nya, Anda bisa bebas. Terus ini nanti ada beberapa analisis ya, bisa Anda baca ini. Jadi dalam backup and restore, nah tadi kan memilih jam 3 ya, alasannya kenapa? Nah, terus layanan backup yang berbasis cloud, yang Anda kenal apa aja sih, yang Anda gunakan apa, terus mungkin ada yang Anda kenal tadi Anda pakai, itu sebutkan aja. Terus layanan yang diberikan mereka apa saja. Nah, terus ini bisa Anda akses ya, ini ya, apa manfaatnya, terus kekurangannya apa. Nah, ini Anda bisa. Nah, jadi Anda mempraktekkan dua. Yang pertama adalah backup secara harddisk ya, internal harddisk di PC Anda, sama backup secara cloud. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Silakan sebelum kita closing, ternyata sudah azan ya. Silakan, ada pertanyaan teman-teman? Yuk, ABC, BCD, kelas B, kelas C, kelas C, ada pertanyaan? Silakan. Mas Horik nih kayaknya mau bertanya. Gimana Mas Horik? Yang mengumpulkan job sheet 3 itu semuanya atau yang belum? Gimana? Yang mengumpulkan job sheet 3 ini semuanya atau yang belum mengumpulkan? Oh, yang belum aja, yang belum Mas. Yang sudah yang sudah di Alino aja enggak apa-apa. Bagi yang belum aja. Nah, tapi nanti kalau Alinonya sudah up lagi, minta tolong di-upload ulang ya, yang tadi yang ngirim lewat email ya. Itu Mas Arif. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oh, dari B, kelas B ada pertanyaan? Yuk, kita on cam yuk. Silakan, kita on cam bersama-sama. Oke, yang belum pakai jilbab bisa nyot sarung bapaknya ya. Atau taplak meja di sebelah, dicomot. Oke, silakan mungkin masing-masing kelas bisa sambil mendokumentasikan ya. Saya juga mendokumentasikan. Oke, yang bisa on, silakan teman-teman.